Persija versus Persebaya, duel terpanas yang bikin Jakarta dan Surabaya gempar. Persija Jakarta dan Persebaya akan berhadapan dalam pertandingan yang penuh dengan ketegangan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? The Jakmania menerima bonek mania siap memadati stadion meski masih ada larangan membawa dukungan penuh untuk tim kesayangan mereka. Terungkap 5 pemain yang pernah menjadi bintang di Persija dan Persebaya, siapa saja mereka? Persaingan antara Persija dan Persebaya selalu menarik perhatian, apalagi ketika beberapa pemain terlibat di kedua kubu tersebut. Dari nama besar seperti Rizky Ridho hingga Budi Sudarsono, mereka meninggalkan jejak yang tak terlupakan di kedua tim dengan kontribusi luar biasa. Tanpa 2 pemain kunci, Persebaya tetap yakin raih 3 poin di laga krusial lawan Persija. Meski harus bermain tanpa 2 pilar utama, Persebaya tetap bertekad mencuri 3 poin penuh saat menghadapi Persija. Tim asuhan Paul Munster tidak gentar dan siap memberikan kejutan besar di markas Macan Kemayoran. Persebaya waspada. Paul Munster tak mau terpeleset meski Persija sedang terluka. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Persija Jakarta memang sedang goyah. 2 kekalahan beruntun dan absennya 3 pemain kunci jadi gambaran jelas bahwa Macan Kemayoran tengah pincang. Tapi jangan harap Paul Munster akan terlena. Koperasi Persebaya jadi operator Liga Surabaya 2025. Diharapkan bisa jadi liga profesional di Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Persija versus Persebaya, duel terpanas yang bikin Jakarta dan Surabaya gempar. Persija Jakarta dan Persebaya akan berhadapan dalam pertandingan yang penuh dengan ketegangan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? The Jakmania menerima bonek mania siap memadati stadion meski masih ada larangan membawa dukungan penuh untuk tim kesayangan mereka. Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum Supporter Persija Jakarta The Jakmania Diki Somarno siap menyambut hangat kehadiran supporter Persebaya Surabaya Bonek Mania. Kedua tim bentrok pada pekan ke-28 Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Sabtu (12 April 2025 malam. Diki sudah berkomunikasi dengan Bonek Mania terkait kedatangan ke Jakarta. Dia memastikan pihaknya selalu menyambut baik kehadiran supporter lawan meskipun masih ada larangan supporter away dalam Liga 1 musim ini. Kalau komunikasi pasti ada ya. Kami juga menyiapkan beberapa hal berkaitan dengan teman-teman bonek yang hadir, kata Diki Somarno di Jakarta, Kamis (10 April 2025. Karena ada larangan atau tidak ada larangan, kami juga sebagai Jakmania tuan rumah main di Jakarta. Lawan (PSS Sleman, teman-teman Sleman datang. Lawan (Persita Tangerang, teman-teman Tangerang datang. Lawan Solo juga teman-teman Solo juga pada hadir. Jadi kami memang menerima teman-teman, tambahnya. Terungkap 5 pemain yang pernah menjadi bintang di Persija dan Persebaya, siapa saja mereka? Persaingan antara Persija dan Persebaya selalu menarik perhatian, apalagi ketika beberapa pemain terlibat di kedua kubu tersebut. Dari nama besar seperti Rizky Ridho hingga Budi Sudarsono, mereka meninggalkan jejak yang tak terlupakan di kedua tim dengan kontribusi luar biasa.
Rizky Ridho merupakan produk Akademi Persebaya Surabaya. Ia melakoni debutnya sebagai pemain profesional juga bersama Bajul Ijo pada Liga 1 2020 di umur 18 tahun. Saat kontrak Ridho bersama Persebaya berakhir pada 2023, Persija dengan cermat menyodorkan kontrak berdurasi 3 tahun kepadanya. Sekarang ia menjadi salah satu bek terbaik Indonesia. Hansa Muyama pernah memperkuat Persebaya selama 2 tahun. Ia bergabung dengan Bajul Ijo dari Barito Putra pada 2019 sampai 2021 sebelum pindah ke Bayangkara FC. Pada 2022, Hansamu pindah ke Persija. Bek berumur 30 tahun itu kembali ke performa terbaiknya di Macan Kemayoran. Namun, ia beberapa kali bergelut dengan cedera parah. Dari membawa Persebaya Surabaya juara kemudian hijrah ke Persija. Itulah karier Kurniawan Dwi Yulianto di Liga Indonesia pada era 2000-an. Kurus membawa Bajul Ijo keluar sebagai kampiun pada 2004. Hanya semusima berbaju Persebaya, Kurniawan membelot ke Persija. Ia hampir mengantar Macan Kemayoran menjadi juara di Liga Indonesia dan Copa Indonesia, namun harus puas dengan status runner-up. Dari 15 klub yang pernah dibela Hamka Hamzah sepanjang 23 tahun karier profesionalnya, 2 diantaranya adalah Persebaya dan Persija. Hamka membela Persebaya selama semusim pada 2022 hingga 2023 dan berkontribusi terhadap juara Divisi 1 pada musim itu. Sempat memperkuat Persik selama 2 tahun, Hamka bergabung ke Persija pada 2005. Ia meninggalkan Macan Kemayoran pada 2008 dan dikenal sebagai salah satu bek tertangguh Indonesia di masanya. Budi Sudarsono mengawali kiprahnya di dunia sepak bola dengan membela Persebaya pada 1999 hingga 2001. Usai itu pemain berjuluk si Piton itu menyeberang ke Persija. Budi pernah 2 kali berbaju Persija. Pada 2001, ia membantu Macan Kemayoran meraih gelar juara Liga Indonesia. Pada 2004, ia kembali ke Macan Kemayoran selama semusim. Tanpa 2 pemain kunci, Persebaya tetap yakin raih 3 poin di laga krusial lawan Persija. Meski harus bermain tanpa 2 pilar utama, Persebaya tetap bertekad mencuri 3 poin penuh saat menghadapi Persija. Tim asuhan Paul Munster tidak gentar dan siap memberikan kejutan besar di markas Macan Kemayoran. Persebaya Surabaya bertolak ke Jakarta pagi ini Jumat dalam kurung 11/4. Mereka akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK besok malam. Dan ada 1 pemain yang dipastikan bakal bekerja keras di laga itu, Tony Firmansyah. Itu karena dia akan ditinggal 2 partner utamanya di lini tengah. Dejan Tumbas dan Francisco Rivera bakal menepi akibat akumulasi. Praktis, dia akan tampil dengan 2 pemain pengganti. Lantas bagaimana tanggapannya? Saya tahu kalau Rivera dan Tumbas akan absen. Soal komposisi pemain di lapangan, saya serahkan semua ke tim pelatih. Saya sih siap kalau harus berduet dengan siapa saja. Karena saya harus tetap memberikan kemampuan maksimal, kata Tony kepada Jawa Post. Kemungkinan Tony akan berduet dengan Mohamed Rashid dan Gilson Costa. Keduanya dalam kondisi fit dan siap tampil. Masalahnya 2 pemain itu mulai jarang jadi starter. Di laga terakhir kontra PSIS Semarang dalam kurung 12/3, Rashid hanya turun selama 7 menit. Sementara Gilson malah selalu absen dalam 5 laga pemungkas. Meski begitu, Tony sama sekali tidak masalah. Sebab dia sudah terbiasa bermain dengan Rashid maupun Gilson.
Apalagi untuk persiapan juga sudah bagus. Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik sebelum melawan Persija. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik beber pemain yang lahir dan besar di kawasan Benowo, Surabaya tersebut. Persebaya waspada. Paul Munster tak mau terpeleset meski Persija sedang terluka. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Persija Jakarta memang sedang goyah. 2 kekalahan beruntun dan absennya 3 pemain kunci jadi gambaran jelas bahwa macan Kemayoran tengah pincang. Tapi jangan harap Paul Munster akan terlena. Jelang duel panas pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Sabtu malam 12.04. Arsitek Persebaya itu justru memperingatkan timnya untuk tetap waspada penuh. Munster paham lawan yang sedang terluka justru bisa jadi paling berbahaya. Setiap tim yang menghadapi Persebaya pasti datang dengan motivasi tinggi dan Persija akan bermain di kandang dengan dukungan besar dari suporternya. Saya yakin pertandingan ini akan berjalan berbeda, tegas pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Meski Persija kehilangan Gustavo Almeida dan Maciej Gajos akibat sanksi komdis PSSI serta Muhammad Ferrari karena kartu merah, Munster enggan melihat itu sebagai keuntungan. Saya tidak mau fokus pada kelemahan lawan. Lebih baik kami menyiapkan diri sendiri semaksimal mungkin, ujarnya lugas. Persebaya sendiri datang ke Jakarta dengan kondisi tak sempurna. 3 pemain Ariev Catur, Dejan Tumbas, dan Francisco Rivera harus menepi karena akumulasi kartu. Namun kabar baiknya winger lincah Malik Rizaldi sudah pulih dari cedera ankle dan siap tempur. Malik bilang ke saya dia tidak mau melewatkan laga besar ini. Semangatnya luar biasa dan itu yang kami butuhkan, beber Munster. Koperasi Persebaya jadi operator Liga Surabaya 2025. Diharapkan bisa jadi liga profesional di Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Koperasi Surya Abadi Persebaya dalam kurung KSAP punya tugas baru. Mereka kini jadi operator kompetisi Liga Surabaya 2025. KSAP sudah melakukan technical meeting kemarin dalam kurung 9/4. Acara itu dihadiri oleh perwakilan peserta Liga Surabaya 2025. Mereka membahas berbagai teknis terkait penyelenggaraan, termasuk venue yang akan digunakan. Dari pertemuan itu, ada 2 venue yang dipilih, yakni lapangan Warugunung dan Kebraon, Surabaya. Nantinya akan ada 2 kelompok umur yang digulirkan, yaitu Liga Surabaya U-Strip 13 dan U-Strip 15. Rencananya kick-off akan mulai dilakukan pada 12 April. Kemudian babak final digelar pada 21 Juni nanti. CEO Liga Surabaya Heri Sudarsono berharap semua persiapan berjalan lancar. Termasuk dia juga berharap agar tidak ada kendala selama kompetisi berlangsung. Dia ingin agar kompetisi punya kualitas yang bagus. Maka dari itu Liga Surabaya akan terus berusaha ditingkatkan kualitasnya. Kita akan sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak atau operator liga lain di luar Jawa Timur, jelas Heri Sodarso. Dia berharap upayanya bisa segera terrealisasi. Kami masih berkomunikasi terkait itu. Mohon dukungan dan doanya. Sekali lagi terima kasih kepada semua klub yang mengikuti Liga Surabaya ini, ungkap Heri.